Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Apa kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua di rumah bersama keluarga tercinta selalu dalam keadaan yang sehat. Viral beredar di mana katanya ada pengakuan dari Rizmon Sianipar tentang rekaman suara rahasia dari beberapa tokoh politik yang memberikan suplai dana 50 miliar untuk menyerang atau memfitnah Pak Jokowi lewat ijazahnya. Kita akan segera bahas di sini dan saya himbau untuk teman-teman semua nonton sampai selesai agar supaya tidak gagal paham dan kita akan sama-sama mencari tahu kebenarannya. Akan ada edukasi di sana, makanya teman-teman harus nonton sampai selesai dengan tujuan agar supaya teman-teman semua bisa mempelajari bagaimana kita bersosial media yang baik dan kemudian kita harus menyaring setiap informasi yang kita terima agar tidak mudah tergiring dengan disinformasi atau berita-berita hoax atau berita-berita yang belum tentu valid kebenarannya, belum tentu kredibilitasnya itu terjamin. Makanya saya anjurkan teman-teman tonton sampai selesai. Kita bahas sebuah video yang viral di sosial media ini. Bahkan sejak saya akan membahas video ini, ketika saya buka di channelnya, itu sebentar saya coba tampilkan ya. Saya kembalikan. Nah, sudah ada 443,1 ribu tayangan. 443 dan masih ongoing teman-teman. Ini masih akan terus naik, bisa menjadi 1 juta mungkin teman-teman. Karena ini adalah berita yang tentu saja ini menarik minat penonton untuk melihat dari captionnya. Wah, ada nama-nama tokoh politik tertentu nih yang kemudian ada rekaman yang diserahkan, rekaman suara diserahkan oleh Rizmon Sianipar kepada penyidik. Dan kemudian ada juga nominal uang sekian untuk memfitnah Pak Jokowi. Tentu saja ini menarik minat atau atensi masyarakat ketika ini lewat di beranda mereka. Dan kemudian akan menjadi viral. Sampai hari ini sudah 443 ribu. Dan ini menjadi buah bibir masyarakat. Akan tetapi di video kali ini kita akan cek kebenarannya, kita akan mengedukasi masyarakat tentang berita yang lagi viral. Karena tujuan kami adalah melawan hoax, bukan hanya melawan hoax kepada orang yang kita dukung saja, tetapi melawan semua berita-berita hoax, disinformasi apapun bentuknya. Kita akan terus melawan. Tonton sampai selesai supaya kalian semua tidak mudah tergiring opini-opini yang menyesatkan. Kita bahas sama-sama videonya. Sebuah guncangan hebat baru saja menghantam fondasi politik nasional. Apa yang selama bertahun-tahun dianggap sebagai perdebatan publik mengenai keabsahan ijazah Presiden Joko Widodo, kini resmi memasuki babak paling gelap sekaligus paling terang. Pakar telematika Rizmon Sianipar, sosok yang sebelumnya berada di barisan pengkritik, kini muncul dengan sebuah amunisi mematikan. Bukan sekadar data digital atau dokumen kertas, Rizmon mengklaim telah mengantongi bukti rekaman suara dan percakapan rahasia yang diduga berisi instruksi, koordinasi, dan perencanaan sistematis untuk menjaga agar isu ijazah palsu tetap membakar opini publik. Siapa saja suara di balik rekaman tersebut? Malam ini, nama-nama besar dari berbagai spektrum politik terseret ke permukaan. Dalam pengakuannya yang menggemparkan di hadapan media investigasi, Rizmon Sianipar menyebut bahwa rekaman tersebut diambil dalam berbagai pertemuan rahasia selama periode 2 tahun terakhir. Rekaman ini diduga menjadi bukti kuat adanya persengkongkolan lintas kelompok untuk mendelegitimasi kepala negara. Rizmon secara berani menyebutkan bahwa dalam rekaman tersebut terdengar suara-suara yang sangat identik dengan tokoh-tokoh kunci nasional. Nama Ketua DPR RI Puan Maharani, tokoh sentral Habib Rizik Syihab, hingga Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, dikabarkan muncul dalam pusaran percakapan tersebut. Rizmon menyebut rekaman ini mengungkap bagaimana narasi ijazah palsu dipesan dan dikelola sebagai alat tawar politik tingkat tinggi. Menurut penjelasan Rizmon, masing-masing nama yang disebut logistik, ada pula koordinasi mengenai momentum kapan isu ini harus diledakkan di media sosial dan kapan harus dibawa ke ranah hukum untuk menciptakan kegaduhan yang terukur. Terseretnya nama Puan, Rizik, dan AHY dalam satu rekaman yang sama mengindikasikan adanya koalisi bawah tanah yang tidak terduga sebelumnya. Rizmon Sianipar menegaskan bahwa dirinya tidak lagi bisa diam karena merasa nuraninya terbebani melihat bagaimana rakyat diadu domba oleh narasi yang ia tahu persis dirancang di meja makan para elit tersebut. Menanggapi klaim rekaman maut ini,
Dua penggawa hukum dan keamanan pemerintah, Luhut Binsar Panjaitan dan Mahfud MD, langsing memberikan atensi khusus. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan memperingatkan dengan nada tinggi agar para tokoh yang namanya disebut tidak mencoba melakukan intimidasi terhadap Rismon. Jika rekaman itu benar, ini adalah pengkhianatan terhadap akal sehat bangsa, tegas Luhut. Sementara itu, Mahfud MD menilai bahwa rekaman ini bisa menjadi alat bukti hukum yang sah jika telah melalui uji digital forensik. Mahfud meminta Rismon segera menyerahkan seluruh bukti asli kepada pihak kepolisian dan Kejaksaan Agung untuk menghindari upaya penghilangan barang bukti oleh pihak-pihak yang merasa terancam. Kini, publik menanti respons resmi dari pihak Puan Maharani, Habib Rizik maupun AHY. Hingga saat ini, lingkaran terdekat para tokoh tersebut dikabarkan tengah melakukan konsolidasi internal yang sangat intens. Terseretnya nama-nama besar ini jelas bukan perkara sepele. Ini menyangkut reputasi politik yang telah dibangun selama puluhan tahun. Jika rekaman ini nantinya terbukti asli dan diputar di muka persidangan, maka peta politik nasional menjelang masa depan akan berubah total. Masyarakat mulai mempertanyakan apakah kritik-kritik keras selama ini murni karena kecintaan pada negara ataukah hanya bagian dari skenario berbayar senilai puluhan miliar rupiah sebagaimana yang sempat disinggung Rismon sebelumnya. Pemirsa, kejujuran Rismon Sianipar telah membuka babak baru bagi demokrasi kita. Pengakuan tentang adanya rekaman rahasia ini adalah sinyal bahwa tidak ada kebohongan yang bisa disembunyikan selamanya. Ketika para elit bermain api dengan fitnah, maka waktu jualah yang akan memadamkannya dengan kebenaran yang pahit. Kita semua berharap agar proses hukum berjalan tanpa pandang bulu. Siapapun yang terbukti mendesain kegaduhan nasional demi kepentingan pribadi atau kelompok harus mempertanggungjawabkannya di hadapan hukum dan sejarah. Sebuah dokumen rahasia yang baru saja bocor ke publik kini tengah mengguncang fondasi politik nasional hingga... Oke teman-teman ya, itulah sebagian besar narasi. Saya katakan masih narasi, bukan bukti. Sebuah narasi yang disampaikan dari video tersebut. Saya kira ini bukan dicetak langsung oleh akun ini ya. Mungkin dia hanya melakukan capture dan kemudian dia mengupload di TikTok. Mungkin ini beredar di sosial media yang lain, berita atau narasi terkait dengan hal ini. Dan kemudian diposting, makanya suaranya tidak terlalu bagus. Dan ini ditonton sudah 440.000 lebih teman-teman. Dan masih ongoing, masih tetap naik. Ini diposting, ini nama akunnya teman-teman ya. Coba. Nah, ini D-Media di TikTok. Ini dibahas di channelnya, di channel TikToknya, dan kemudian mendapatkan atensi dari netizen yang begitu banyak. Sampai bisa dikatakan ratusan ribu dan masih akan terus naik. Nah, dalam kesempatan video kali ini, saya ingin memberikan edukasi dan himbauan kepada masyarakat, terkhusus netizen yang mensubscribe channel saya teman-teman. Apakah yang disampaikan adalah sebuah berita yang terbukti kebenarannya? Saya menganjurkan agar supaya teman-teman semua jangan mengambil sebuah keputusan atas berita yang hanya berdasarkan caption dan narasi saja. Karena bisa jadi diduga itu adalah disinformasi atau berita bohong. Karena belum tentu kebenarannya. Ya, saya tegaskan sekali lagi bahwa kita melawan hoax apapun bentuknya. Hoax terhadap orang yang kita dukung maupun hoax terhadap orang yang kita dukung atau orang yang menyakiti hati kita, kita harus tetap lawan. Karena namanya berita hoax dan disinformasi adalah hal yang merugikan masyarakat. Karena itu menyesatkan opini publik. Hal yang disampaikan dalam video tadi belum tentu terbukti kebenarannya. Karena saya sebelum melakukan video ini, sebelum membawa narasi ini, saya sedikit melakukan research terkait dengan berita-berita ini. Terutama berita yang disampaikan bahwa Rismon Sianipar memberikan pengakuan bahwa ada rekaman-rekaman suara rahasia yang dimana itu terindikasi itu seperti cocok dengan suara tokoh politik yang disebutkan dalam video tersebut. Akan tetapi, saya mencari nih pengakuan Rismon tentang rekaman suara itu. Tidak saya temukan sama sekali di sosial media manapun. Jadi sumbernya hanya dari pembawa narasi ini. Membangun sebuah opini yang belum tentu ada kebenarannya. Belum tentu info validnya. Dia menyampaikan bahwa
Rismond Sianipar menyerahkan bukti-bukti ini, rekaman suara, kepada penyidik. Saya mau memberikan edukasi kepada masyarakat. Bagaimana sih caranya kita untuk melihat kebenaran sebuah informasi, apakah benar atau tidak? Apakah ini disinformasi atau tidak? Yang pertama, kita perhatikan dulu narasinya. Jika dia mengatakan bahwa Rismond Sianipar memberikan pengakuan ada rekaman suara seperti ini, seperti itu, dan ada nominal jumlah tertentu, teman-teman silahkan lakukan pencarian secara mandiri di sosial media kalian, entah itu di YouTube atau di TikTok. Kalian ketik pencarian dengan ketik pengakuan Rismond terhadap rekaman suara, dan kalian cari itu di sosial media. Kalau kalian tidak mendapatkan, berarti belum ada bukti yang valid atau pengakuan secara langsung oleh orang yang bersangkutan yang disampaikan dalam narasi tersebut. Dengan begitu, ketika kalian tidak menemukan ada info atau sumber dari sumber yang lain tentang berita tersebut, jangan cepat-cepat mengambil sebuah keyakinan atau keputusan untuk mempercayai video tersebut. Dan apalagi kita menyebarkan video tersebut dengan menambahkan narasi-narasi seolah-olah itu adalah sebuah berita yang valid dan sah. Kita nanti akan terjerat dengan berita-berita yang bohong tersebut, karena itu melanggar undang-undang. Nah, kemudian dia mengatakan bahwa diserahkan ke penyidik tentang rekaman suara itu, dan kemudian nanti akan dibuka di pengadilan. Ya, selama ini kalau berkaitan dengan tokoh politik, teman-teman, pasti ini akan menjadi berita besar yang dimana pastinya kalau memang Rismond Sianipar memberikan rekaman suara ke penyidik, ya, sebagai barang bukti tambahan terkait dengan ini loh orang di baliknya, nggak mungkin penyidik tidak melakukan konferensi pers untuk menjelaskan kepada publik, untuk meluruskan informasi. Nggak mungkin. Jadi selama teman-teman tidak menemukan ada konferensi pers dari penyidik Polda Metro Jaya secara resmi, jadi jangan buru-buru percaya terhadap narasi-narasi seperti ini. Kemudian yang ketiga, dia mengatakan ada himbauan atau ada pernyataan dari Mahfud MD dan juga Pak Luhut Binsar Panjaitan terkait dengan bagaimana jangan tokoh-tokoh yang disebutkan situ mengintervensi Rismond Sianipar untuk mengungkapkan rekaman suara ini. Mana ada Pak Luhut itu memberikan statement ataupun Prof Mahfud itu memberikan pernyataan seperti itu. Gitu nggak kita ketemui, teman-teman, ya. Itu hanya tercipta dalam sebuah narasi yang dibangun dalam video tersebut. Makanya dalam kesempatan kali ini saya tidak mau mengatakan itu adalah berita yang valid. Mungkin saja itu disinformasi. Mungkin saya pun masih menduga bahwa ini adalah disinformasi. Saya tidak langsung mengatakan bahwa ini adalah berita hoax, ini adalah berita disinformasi. Saya juga tidak mengatakan ini adalah berita valid. Ini adalah himbauan kepada masyarakat, edukasi kepada masyarakat, agar supaya ketika sebuah berita belum ada sesuatu secara valid, ya, hanya berdasarkan narasi, caption, dan kemudian ditampilkan gambar-gambar slideshow seperti itu, teman-teman, saya himbau jangan keburu untuk percaya, ya, karena ini adalah bagian atau cara untuk menggiring opini masyarakat terkait dengan sesuatu yang terjadi. Bisa saja kebohongan ini mereka tunggangi dengan ijazah Pak Jokowi untuk menjerat orang-orang yang hari ini membela Pak Jokowi. Misalnya pendukung Pak Jokowi ini bahas dan hanya mendengar video ini mereka sebarkan. Ini sudah menjadi bagian dari penyebaran berita bohong, ya. Makanya bisa saja ini bisa menjadi jebakan agar supaya pendukung Pak Jokowi sebarkan dan terlalu percaya, bahkan konten kreator bahas tentang ini, ya, dan kemudian menyebutkan nama-nama tokoh tersebut dan terjebak, mungkin dilaporkan dan sebagainya. Ini adalah suatu hal yang bahaya sebenarnya, teman-teman, untuk dibahas. Makanya dalam kesempatan kali ini, karena itu masih terus ongoing menjadi viral di sosial media, saya mau himbau kepada teman-teman di channel saya, kalian semua yang menonton video ini, ya, wajib ketika kalian melihat video yang barusan kita lihat beredar di beranda kalian, kalian harus memiliki keyakinan terlebih dahulu bahwa ini belum valid. Ini adalah bisa saja disinformasi atau berita bohong, ya. Sekalipun narasi yang dibangun ini terlihat meyakinkan, dari suara seorang pembawa beritanya terlihat seperti pembawa berita televisi dan sebagainya. Tapi ini adalah berita yang jangan kalian percaya seutuhnya, jangan telan mentah-mentah, ya. Semoga ini apa yang saya sampaikan ini bisa mengedukasi, karena ini banyak beredar di YouTube juga, teman-teman, ya, video seperti ini, ya. Tujuan
tujuan kami adalah melawan berita bohong. Jangan sampai ini merusak pikiran masyarakat dan menyesatkan teman-teman. Ketika teman-teman melihat video yang saya tampilkan tadi, lewat di beranda kalian, cek dulu kebenarannya. Apa yang disampaikan belum saya temukan. Saya lakukan pencarian. Coba kita bereksperimen di sini teman-teman ya. Di sini ketika, apalagi kalau di TikTok teman-teman ya. Di TikTok itu ketika di sini sudah ada 1470 komentar. Ya. Dan kalau kita buka di sini, nanti dia akan relate dengan pencarian sebelumnya yang banyak dicari oleh netizen. Sebentar ya. Nah, di sini pun ada netizen yang bertanya, mana rekaman suara? Ya. Ada, coba kalian bayangkan sampai 1000-an komentar. Nah, yang saya maksudkan dengan tombol pencarian, nah teman-teman di bagian ini, di bagian search ini, kalian cari, coba kita ketik ya. Rekaman AHY Puan Rismon atau pengakuan Rismon. Pengakuan Rismon soal rekaman. Nah, di sini kalian tidak akan menemukan. Ini hanya pengakuan Rismon yang lama, sebentar ya. Nah, ini hanya klarifikasi Rismon yang lama yang tidak ada kaitannya dengan narasi tadi, teman-teman. Dan teman-teman bisa carilah secara mandiri terkait dengan informasi dan berita ini. Tujuan dari saya membuat video ini bukan untuk menyebarkan berita bohong tadi, tapi ingin mengedukasi kepada masyarakat agar supaya ketika video tadi beredar dan lantas kalian belum selama kalian belum melihat pengakuan dari Rismon Sianipar secara langsung, atau selama kalian belum melihat di berita mainstream adalah adanya konferensi pers dari Polda Metro Jaya, dari penyidik, atau sesuatu hal yang dibahas dalam video tersebut dan tidak ada korelasi dengan kenyataan yang terjadi, teman-teman jangan mengambil keputusan atau mempercayai video tersebut, meyakini bahkan menyebarkan. Semoga ini bisa mengedukasi masyarakat. Yang kita lawan adalah hoax dengan segala macam bentuknya terhadap siapapun, bukan hanya terhadap orang yang saya dukung dalam pilihan politik, tapi terhadap siapapun hoax itu ditujukan. Kita harus luruskan disinformasi kepada setiap elemen masyarakat. Kalau ada setiap konten kreator yang memiliki visi misi seperti ini, kehidupan bersosial media kita ini akan semakin baik. Dukung terus kita melawan hoax dan disinformasi. Nah, selagi saya selalu ulang katakan, selagi belum ada pengakuan secara resmi dari Rismon, jangan percaya berita seperti itu. Itulah kebenaran yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bisa mengedukasi dan bisa mencerahkan masyarakat. Saya Vicky Mung pamit. See you on the next video and God bless.